Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ruitasari, nomor absen 14 dari kelas 12 Geologi Pertambangan B. Di sini saya akan menceritakan sejarah pribadi saya untuk memenuhi tugas pelajaran bahasa Indonesia. Suatu hari di Kabupaten Sleman, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2003, lahirlah seorang bayi perempuan. Ya, bayi itu adalah saya, Oktavia Ruitasari, dan biasa dipanggil Okta. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya mempunyai 2 saudara laki-laki yang umurnya 14 tahun dan 3 tahun lebih tua dari saya. Saya tinggal bersama kedua orang tua saya di Dusun Kaliajar Kidul, Kalitirto, Berbas, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masa-masa kecil saya cukup menyenangkan. Singkat cerita, pada tahun 2008 saya duduk di bangku taman kanak-kanak. Saya bersekolah di TK Aba Karangharjo yang berada di dekat rumah saya. Sejak TK, saya sudah belajar mandiri, berangkat dan pulang dari rumah ke tempat belajar sendiri, tanpa diantar atau dijemput orang tua. Saya berangkat sekolah dengan bersepeda, bahkan juga sering berjalan kaki bersama teman saya. Pada saat TK, saya pernah mengikuti beberapa perlombaan, seperti lomba mewarnai, lomba drum band, dan lomba senam. Sewaktu TK, saya juga mengalami peristiwa yang tidak bisa dilupakan, yaitu ketika saya dirawat di rumah sakit karena terkena penyakit demam berdarah dan harus menginap selama kurang lebih 2 minggu. Setelah tamat TK, di tahun 2010 saya memasuki sekolah dasar, yaitu di SD Negeri Kaliajar yang juga tidak jauh dari rumah saya. Sejak SD, saya sudah dididik untuk rajin belajar. Hal ini terbukti dengan prestasi akademik saya yang alhamdulillah selalu masuk peringkat 3 besar. Saat SD, saya aktif mengikuti ekstrakurikuler pramuka, menari, dan komputer. Ada beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti, seperti lomba cerdas matematika, lomba menggambar, mengikuti kegiatan dokter kecil di UGM, mengikuti sosialisasi di BPOM, pesta siaga pramuka, dan lain-lain. Selain itu, saat saya SD, saya juga banyak menghabiskan waktu dengan teman saya, entah itu belajar bersama atau bermain. Ketika kelas 6, saya semakin giat untuk belajar, agar memperoleh hasil ujian yang maksimal dan bisa diterima di SMP yang saya cita-citakan. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya saya duduk di bangku SMP. Pada tahun 2016, saya diterima di SMP Negeri 2 Merbah. Ini adalah sekolah yang saya cita-citakan ketika SD. Di SMP, saya mendapatkan banyak teman baru, dan tentu banyak kenangan bersama yang tidak mudah untuk dilupakan. Saat SMP, saya mengikuti ekstrakurikuler tartil dan pernah mengikuti lomba MTTK. Walaupun belum mendapat juara, saya tetap bersemangat untuk berlatih lagi. Dalam prestasi akademik, alhamdulillah saya juga sering masuk peringkat 5 besar. Di masa SMP, saya juga mempunyai sahabat yang baik, membantu dalam segala hal, dan tempat berbagi cerita. Masa SMP pun telah usai. Di tahun 2019, saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah di SMK Negeri 2 Depok. Jarak rumah saya ke sekolah lumayan jauh, sehingga untuk ke sekolah saya diantar jemput oleh kakak saya. Tapi terkadang saya juga menaiki transportasi umum seperti Trans Jogja. Di SMK saya mendapatkan teman baru, suasana baru, dan pengalaman baru. Masa SMK adalah masa yang bisa dibilang masa yang paling indah untuk dikenang. Tapi tidak dengan saya, yang bersekolah hanya kurang lebih 1 semester saja di sekolah secara normal. Yang dimana setelah itu sekolah pun berubah sistem menjadi sekolah daring atau online, yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Walaupun begitu, saya tetap bersyukur. Sebelum adanya pandemi COVID-19, tepatnya pada awal masa SMK, banyak kegiatan yang bisa saya ikuti, baik kegiatan praktik jurusan, kegiatan ekstrakurikuler, dan beberapa kegiatan organisasi. Inilah saya sekarang, duduk di kelas 12 SMK jurusan Geologi Pertambangan.
Masa-masa sekolah dari TK, SD, SMP, hingga SMK cukup banyak memiliki kenangan yang tercipta. Suka duka bersama teman-teman memang begitu berharga. Itulah cerita sejarah pribadi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.